terkait masalah hidayah, apa tanda-tanda orang itu mendapatkan hidayah? Kemudian bagaimana cara kiat-kiat menjaga hidayah tersebut? Itu pertama, Ustaz. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Setiap hari minimal 17 kali kita itu berdoa minta hidayah. Satu-satunya surat yang wajib dihafal di Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Subuh tadi kita baca 2 kali. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, jadi 4 kali kita baca. Kalau tambah kita sholat duha, jadi 6 kali kita baca. Kalau kita sholat duhur, 4 kali kita baca. Tambah asar, tambah 4. Tambah maghrib 3, isya tadi kita baca 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu ada 2. Yang pertama namanya hidayatul irsyad. Yang kedua namanya hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah petunjuk. Allah memberikan petunjuk, nih jalannya. Semua orang dikasih sama Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Semua manusia dikasih hidayah, petunjuk itu. Makanya Allah turunkan kitabnya, Allah utus Rasul. Tapi ternyata tidak semua orang menjalankan hidayah tadi. Hidayah petunjuk tadi. Seperti seorang umpamanya dikasih tahu kalau naik motor harus pakai helm. Itu petunjuk. Dikasih arahan. Tapi apakah semua orang ngikutin petunjuk itu? Enggak. Yang kedua adalah hidayah itu taufik. Hidayah di mana Allah menggerakkan hati kita, kemudian kita menjalankan hidayah tersebut. Maka setiap saat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dua-dua hidayah itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Thalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mendengarkan Al-Quran langsung dari mulut Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Jahal juga, Abu Lahab juga, Umayyah bin Khalaf juga. Mereka mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan langsung. Tapi mereka tidak menerima hidayah tadi. Maka Allah mengadab mereka. Jadi kalau bicara apa tanda-tanda orang dikasih hidayah, ya tanda yang pertama tadi, dia baca Quran, dia dengarkan ustaz ceramah, dia udah dikasih hidayah, dikasih petunjuk. Tapi tinggal bagaimana dia mau mengamalkan atau tidak. Nah, kita sebagai manusia dikasih sama Allah pilihan, mau atau tidak. Maka ketika seorang mendapatkan hidayah, artinya dia dulu nggak ngerti. Ana terus terang, Ustaz, dulu itu nggak pernah sholat, Ustaz. Tahu-tahu ada orang datang ngajak ana sholat. Ana wallahi dulu itu nggak pernah datang pengajian, Ustaz. Ana Islamnya ya Islam biasa lah. Maksudnya biasa ya, nggak pernah nambah ilmu agama. Tahu-tahu ada sahib ngomong, ada kajian tuh di masjid apa? Nurul Falah. Ini hidayah, diajak. Ada yang nerima, ada yang enggak? Ayolah berangkat gitu dia. Nah, anak kayaknya belum dapat hidayah. Loh, ini loh hidayahnya. Ini diajak gitu loh. Dia nggak mau gitu loh. Dia menolak tuh hidayah seperti itu. Jadi tanda-tanda orang dapat hidayah ya datang kepada dia petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka jangan disia-siakan ketika datang petunjuk. Dan kalau bicara bagaimana menjaga hidayah itu, dia tadi dengan kita menuntut ilmu, dengan kita terus berdoa ya. Kemudian kita jangan sampai salah berkawan. Tadi imam kita membacakan firman Allah tentang seorang yang menyesal ya. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Bagaimana ketika seorang menyesal pada hari kiamat, dia menggigit. Orang menyesal itu biasanya gigit jari. Tapi pada hari kiamat orang ini nggak gigit jari. Dia gigit tangannya semuanya. Dia masukkan ke mulut. Dia mengatakan, andai kata aku dulu bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai kata aku dulu nggak berkawan sama fulan. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'an. Dia itu menyesatkan aku setelah hidayah datang itu loh.
Tapi gara-gara sohib akhirnya dia berpaling. Maka jangan salah berkawan. Antum ketika kawannya suka main futsal, kira-kira diajak apa? Main futsal. Kawannya suka mancing, diajak mancing. Kawannya suka kajian, antum diajak kajian. Ketika dia lihat, makanya tadi anak suruh antum kenalan. Boleh jadi ada kajian lagi loh, fulan kok nggak ada. Di WA, antum kemana kata dia? Ana lagi mancing kata dia. Di sini ada mancing yang lebih zen kata dia. Mancing hidayah, gitu jemaah. Jadi menjaga hidayah tadi salah satunya dengan beberapa hal yang disebutkan, baca Quran. Kitab hidayah itu Quran. Jadi kalau kepingin antum dapat hidayah, menjaga hidayah, baca Quran dan baca sama artinya. Karena kalau antum ngerti bahasa Arab nggak usah. Ada tadi sahabat kita yang ngerti bahasa Arab. Siapa? Masya Allah. Ada yang dari Kanada. Wen, Amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Hayakumullah. Ya, kalau sudah ngerti bahasa Arab ya, orang Arab pun baca Quran pakai tafsir. Bayangin. Udah ngerti bahasa Arab dia. Ada tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir bahasa Arab. Ada tafsir Sa'di, itu tafsir bahasa Arab. Demi dia lebih mendalami hidayah tadi. Maka tolong, paling enggak yang antum baca kalau ingin menjaga hidayah, baca tafsir surat Al-Fatihah sama baca tafsir surat-surat yang antum hafal. Yang setiap sholat antum baca, baca lagi. Nanti udah pernah anda baca kapan? 13 tahun yang lalu. Baca 13 tahun yang lalu. Baca lagi, kalau bisa tiap bulan antum baca tuh tafsir. Barakallahu fikum.